Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga selalu sehat ya. Perkenalkan, saya Nurdia selaku moderator dari kelompok 6 yang akan memandu berjalannya presentasi biologi pada hari ini. Sebelum presentasi ini dimulai, izinkan kami untuk menjelaskan sedikit tentang apa sih yang akan kita jelaskan nanti, sekaligus memperkenalkan kelompok kami yang akan dijelaskan oleh Adalia selaku ketua kelompok 6. Kepada Adalia dipersilakan. Baik, terima kasih Dia. Halo, perkenalkan nama saya Ardelia Claudia Huta Barat selaku ketua dari kelompok 6. Dan pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang praktik identifikasi keanekaragaman hayati di Kelurahan Cipayung yang terbagi dalam landasan teori, latar belakang, rumusan masalah, hipotesis, tujuan, metode penelitian, tabel pengamatan, analisis dan pembahasan, dan diakhiri dengan kesimpulan yang masing-masing akan dijelaskan oleh anggota kelompok 6 yang beranggotakan Ardelia Claudia Huta Barat dari absen 11, Arya Lutfi Aprian dari absen 12, Muhammad Azam Lukais dari absen 23, Nurhudia dari absen 29, Zalfa Maula Nuri Azara dari absen 39. Cukup, saya kembalikan lagi kepada Dia. Baik, terima kasih banyak Ardelia atas penjelasannya. Untuk itu langsung saja kita masuk ke dalam presentasi. Materi pertama yaitu landasan teori yang akan dijelaskan oleh Ardelia. Kepada Ardelia dipersilakan. Landasan teori. Keanekaragaman hayati merupakan istilah yang digunakan untuk menerangkan keragaman ekosistem dan berbagai bentuk variabilitas hewan, tumbuhan, serta jasa trenik di alam. Dengan demikian, keanekaragaman hayati mencakup keragaman ekosistem, habitat, jenis atau spesies, dan genetik atau ras. Sementara pasal 2 Konvensi tentang Keanekaragaman Hayati mendefinisikan bahwa keanekaragaman hayati sebagai variasi yang terdapat di antara makhluk hidup dari sumber-sumber termasuk diantaranya ekosistem daratan, lautan, dan ekosistem perairan lain, serta kompleks ekologis yang merupakan bagian dari keanekaragamannya. Indonesia merupakan negara yang mempunyai keanekaragaman tumbuhan yang besar dengan jumlah 300.000 jenis. Tumbuhan paku termasuk dalam golongan tumbuhan yang mempunyai keanekaragaman yang besar, kurang lebih dari 10.000 jenis dan hampir dapat dijumpai pada setiap wilayah di Indonesia. Sampai saat ini tumbuhan paku kurang mendapat perhatian dibanding dengan kelompok tumbuhan lain. Masyarakat menganggap tumbuhan ini kurang memberikan manfaat yang berarti bagi kehidupan. Dari segi cara hidupnya, ada jenis-jenis paku yang hidup terestrial, paku tanah, ada paku epifit, dan ada paku air. Di masa yang silam, jutaan tahun yang lalu, hutan-hutan di bumi kita terutama tersusun atas warga tumbuhan paku yang berupa pohon-pohon yang tinggi besar dan dikenal fosilnya sekarang sebagai batu bara. Terima kasih Ardelia atas penjelasannya. Selanjutnya adalah latar belakang yang akan dijelaskan oleh Arya. Silakan Arya. Latar belakang. Indonesia sebagai negara dengan keanekaragaman hayati nomor 2 di dunia, dikenal memiliki keanekaragaman flora, fauna, dan berbagai kekayaan alam lainnya yang membentang luas dari Sabang sampai Merauke. Tingginya tingkat keanekaragaman flora dan fauna di Indonesia dikarenakan aspek geografis sumber daya hutan Indonesia yang terletak di sekitar garis khatulistiwa dan tersebar di ribuan pulau serta berada di antara benua Asia dan Australia, sehingga menyebabkan timbulnya ciri dan karakteristik tertentu pada sumber daya yang berupa ekosistem hutan hujan tropis. Profil keanekaragaman hayati daerah merupakan gambaran keanekaragaman hayati yang terdapat atau dimiliki oleh daerah. Keanekaragaman hayati ini mencakup tingkatan ekosistem spesies dan tingkatan di dalam spesies atau genetik, baik yang alami maupun yang telah dibudidayakan. Baik, selanjutnya adalah rumusan masalah yang akan dijelaskan oleh Zalfa. Silakan Zalfa. Rumusan masalah.
1. Keadaan. Bagaimana keadaan keanekaragaman hayati pada setiap daerah? 2. Pengaruh keanekaragaman hayati. Bagaimana pengaruh keanekaragaman hayati bagi kondisi wilayah di setiap daerah? 3. Pengaruh keadaan wilayah. Bagaimana pengaruh keadaan suatu wilayah terhadap keanekaragaman hayati? 4. Macam. Apakah keanekaragaman hayati itu setiap daerah itu berbeda? 5. Apa penyebab adanya keanekaragaman hayati pada setiap daerah? Baik, terima kasih Zalfa penjelasannya. Selanjutnya adalah hipotesis yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Oke, hipotesis 1 yaitu macam. Apakah keadaan keanekaragaman hayati pada setiap daerah itu berbeda atau sama? Dan yang kedua adalah kondisi geografi. Apakah kondisi geografi pada setiap daerah mempengaruhi pertumbuhan keanekaragaman hayati, khususnya di kelurahan wilayah Cipayung? Lalu yang ketiga yaitu campur tangan manusia. Campur tangan manusia sangat berpengaruh dalam pertumbuhan keanekaragaman hayati di suatu daerah, khususnya di kelurahan Cipayung. Lalu yang keempat yaitu penting. Keanekaragaman hayati adalah komponen yang sangat penting untuk keseimbangan alam. Lalu hipotesis 2, keanekaragaman hayati pada setiap daerah itu sama. Kondisi geografi pada setiap daerah tidak memengaruhi pertumbuhan keanekaragaman hayati, khususnya di wilayah kelurahan Cipayung. Yang ketiga, campur tangan manusia tidak berpengaruh dalam pertumbuhan keanekaragaman hayati di suatu daerah, khususnya di kelurahan Cipayung. Yang keempat, keanekaragaman hayati bukan komponen yang penting dalam keseimbangan alam. Lalu selanjutnya adalah tujuan yang akan dijelaskan oleh Arya. Silakan Arya. Tujuannya, mengetahui keanekaragaman hayati di kelurahan Cipayung. 2. Mengetahui pengaruh keanekaragaman hayati pada suatu daerah, khususnya kelurahan Cipayung. 3. Mengetahui pengaruh keanekaragaman hayati bagi keseimbangan alam. 4. Mengetahui peranan manusia terhadap pertumbuhan keanekaragaman hayati. 5. Mengetahui pentingnya keanekaragaman hayati bagi kehidupan. Baik, terima kasih penjelasannya Arya. Selanjutnya adalah metode penelitian yang akan dijelaskan oleh Azam. Oke, metode penelitian. Step 1 adalah tentukan wilayah. Step 2, menyusuri dan mengamati. Step ketiga, dokumentasi. Dan step 4, rangkum dan simpulkan hasil. Baik, terima kasih penjelasannya Azam. Selanjutnya adalah tabel pengamatan yang akan dijelaskan oleh Ardelia. Silakan Ardelia. Tabel pengamatan. Nama janda bolong, nama Latina Monstera andersoni di wilayah 5. Bunga pukul 4, nama Latina Mirabilis jalapa di wilayah 2. Palem merah Strychotus renda di wilayah 1. Semut arboreal Tetraponera di wilayah 3. Kecoa Blatodea wilayah 4. Baik, terima kasih penjelasannya Adalia. Selanjutnya adalah analisis dan pembahasan yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Oke. Dari data di atas menunjukkan bahwa keanekaragaman hayati pada setiap wilayah berbeda. Dapat dilihat dari perbedaan wilayah 1 sampai 5. Hal itu disebabkan karena kondisi geografi pada setiap wilayah, dari mulai kesuburan tanah, intensitas cahaya matahari, kepadatan penduduk, serta campur tangan manusia yang juga tak kalah berpengaruhnya. Karena bisa kita lihat dari data di atas bahwa terdapat sedikit banyak tanaman hias dan binatang peliharaan seperti janda bolong, kucing yang notabene-nya tanaman-tanaman dan hewan-hewan tersebut dikembangbiakan dengan unsur kesengajaan oleh manusia, dan akhirnya tercipta suatu keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati juga sangat penting dampaknya bagi lingkungan sekitarnya, dari mulai penyumbang oksigen, penghijau lingkungan, penyejuk suasana, juga sebagai teman manusia. Hal-hal tersebut sangat mempengaruhi kondisi suatu wilayah. Misalnya, wilayah itu terlihat gersang ataupun tandus. Keanekaragaman hayati juga sangat berpengaruh dalam berjalannya kehidupan, karena keanekaragaman hayati menciptakan satu keseimbangan dan keterkaitan satu sama lainnya. Contohnya, pohon memberikan oksigen bagi manusia, hewan peliharaan memberikan suatu rasa bahagia bagi pemiliknya, sapi menghasilkan susu dan daging.
dan manusia akan memberikan timbal balik terhadap mereka dari mulai menjaga lingkungan, memupuk tanaman, menyiram tanaman, memberi makan hewan, dan sebagainya. Sehingga di sini terjadi simbiosis mutualisme yang menyebabkan suatu keseimbangan yang saling menguntungkan. Oke, nah selanjutnya adalah bagian terakhir yaitu kesimpulan yang akan dijelaskan oleh Azam. Silakan Azam. Jadi kesimpulannya dari percobaan di atas dapat disimpulkan bahwa keanekaragaman hayati pada setiap wilayah itu berbeda-beda. Hal itu disebabkan karena kondisi geografi yang berbeda dan juga campur tangan manusia. Keanekaragaman hayati juga sangat berpengaruh bagi keadaan wilayah di sekitarnya. Hal itu disebabkan karena keanekaragaman hayati merupakan satu komponen penting dalam berjalannya suatu tatanan kehidupan. Baik, terima kasih Azam atas penjelasannya. Baik, telah selesai penjelasan dan presentasi kelompok 6 dalam pembahasan keanekaragaman hayati di Kelurahan Cipayung. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada para teman-teman kelompok 6 yang sudah melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik. Semoga presentasi kami hari ini dapat bermanfaat ke depannya. Kami cukupkan sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bringing the peace and love in that heart. Oh, I'm a big bag hunter with the bow. She got a big bad number double low. Mama called me and she happy with the flow. Never ever sold so money doesn't know. Plastic Henny about a million options. So the stock and I stop doing the beef and I rock the Venus, bringing the peace and love in that heart. In the car pretending I got all the eyes on me. Oh, I'm a big bag hunter with the bow. She got a big bad number double low. Mama called me and she happy with the glow. Never ever sold so money doesn't know. Plastic Henny about